Sumpah guys, kemarin gue sempet stres banget main game SM26. Bayangin, gue udah begadang bikin taktik, beli pemain yang menurut gue oke, pas tanding malah dibantai sama tim yang harusnya gampang dikalahin. Asli, reputasi gue sebagai manajer taktis hancur lebur gitu aja. Tapi setelah gue kulik lagi, bongkar pasang save game, ternyata banyak detail kecil yang sering banget kita sepelein, tapi efeknya fatal banget di game ini. Nah, di video kali ini gue pengen sharing aja sih ke kalian, apa aja yang akhirnya berhasil bikin tim gue bangkit dari keterpurukan. Sekalian, kita bahas gimana cara main SM26 biar nggak gampang dipecat sama manajemen. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go langsung saja mari kita bahas sama-sama. Pertama, jujur aja nih guys, pas awal main kita pasti pengennya tuh langsung pakai tim divisi bawah, terus bawa mereka ke UCL. Iya kan, road to glory gitu guys, keren banget kelihatannya. Gue juga gitu awalnya guys, tapi realitanya susah setengah mati cuy. Susah banget kalau kita belum paham gimana cara main game ini. Saran gue buat pemula atau lu yang baru megang seri 2026, coba deh turunin ego kalian dikit aja di awal. Pakai tim papan tengah yang keuangannya agak stabil dulu buat ngetes feel gamenya kayak gimana. Nanti kalau udah dapet polanya, baru deh beralih ke tantangan yang lebih ekstrim, biar mental kita nggak kena duluan di awal season. Ini nih blunder terbesar gue pas awal-awal. Begitu megang duit transfer, bawahnya pengen langsung nyari nama besar yang ratingnya tinggi banget. Ternyata di SM26 ini sistemnya nggak semudah itu cuy. Gue baru ngeh, percuma kita beli pemain mahal kalau training ground kita masih level rendah. Yang ada itu pemain malah gampang cedera karena porsi latihan nggak sesuai. Atau malah perkembangannya mandek guys. Akhirnya sekarang gue selalu prioritasin sisa-sisa duit gue buat upgrade fasilitas dulu. Khususnya akademi. Karena kalau akademi jalan, tiap musim kita kayak dapat tiket undian berhadiah pemain muda secara gratis yang tentu saja potensialnya bagus banget. Jadi usahain duit itu kita pakai buat hal-hal yang paling penting dulu guys. Ngomongin soal transfer, gue tipe manajer yang agak pelit sih. Jujur, gue males banget keluar duit puluhan juta buat satu pemain doang guys. Makanya menu favorit gue tuh difilter dulu, usia di bawah 21 tahun sama menu free agent. Seru banget tahu pas kita nemu pemain gratisan atau pemain muda harga murah, terus pas di squad bintang potensinya 5, rasanya kayak nemu harta karun gitu guys. Menang banyak kita. Mereka ini gajinya masih bisa dinego lah. Dan kalau kita udah pinter mainnya, beberapa musim kemudian harganya bisa meroket. Buat klub medium, ini penyelamat keuangan klub banget sih. Masuk ke urusan taktik, dulu gue pernah mikir, makin ribet instruksi yang gue pasang, makin kelihatan jenius taktik gue. Ternyata zong. Di SM26, taktik itu harus ngaca ke kondisi squad kita sendiri guys. Misal nih, lu pengen main tiki-taka ala Barcelona, tapi gelandang lu atribut passingnya standar banget. Ya nggak bakal nyambung lah kocak. Yang ada malah sering kehilangan bola terus kena counter attack. Sekarang gue lebih suka main aman sih. Pakai formasi standar kayak 4-3-3 atau 4-2-3-1. Terus instruksinya disesuaikan sama kelebihan pemain yang gue punya. Kalau back gue lambat, ya pertahanannya gue mundurin dikit biar nggak gampang kecolongan umpan lambung gitu guys. Satu hal terakhir yang sering gue lupain tapi ternyata ngaruh banget ke performa tim kita di lapangan, yaitu moral. Ya, moral pemain itu penting banget cuy. Di game ini, pemain kalau jarang dimainin bakal ngambek, serius. Dan kalau udah ngambek, rating performa mereka tuh pas dikasih kesempatan langsung anjlok guys. Makanya, sekarang gue selalu usahain buat rotasi squad. Pas lawan tim yang di atas kertas harusnya menang, gue bakal pasang beberapa pemain pelapis. Jadi selain biar pemain inti bisa istirahat dan stamina nggak drop, ini juga buat ngejaga biar semua orang di ruang ganti tetap happy. Pemain happy, mainnya juga biasanya lebih niat guys. Ya kurang lebih kayak gitu sih pengalaman gue jatuh bangun di game SM26. Intinya game ini tuh ngajarin kita buat sabar dan gak gerasak gerusuk gitu guys. Baik dalam urusan duit maupun taktik. Tapi itu kan cara gue ya. Tiap manajer pasti punya gayanya masing-masing. Kalau kalian sendiri gimana? Ada yang punya racikan taktik andalan atau nemu wonderkid lokal yang lagi gacor nggak? Coba share di kolom komentar guys. Kita coba diskusi bareng-bareng di sana. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nemenin gue ngobrol sampai menit terakhir. Jangan lupa like kalau lo ngerasa video ini seru dan subscribe biar kita bisa sharing game bola lagi nanti. Gue Nur, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Soccer Manager Indonesia.